Hello filmmakers, hello editors, welcome to Daunnet Films. Di episode kali ini kita akan bahas tentang painting 3D camera. Aduh, namanya apa gue nggak tahu. Tapi yang jelas kita bisa bikin painting jadi 3D dan jadi hidup banget. So, langsung aja kita bahas kontennya kali ini. Nah, konten ini dipersembahkan oleh Aorus ya. Di sini kita ngeditnya pakai PC dari Aorus. Nah, apa aja speknya? Yuk langsung aja kita lihat di meja kedua kita. Nah, untuk motherboardnya di sini kita pakai Z590 Vision G. Nah, motherboard ini tuh cocok banget dipakai untuk content creation karena sanggup dipakein CPU dan GPU yang berat. Karena udah kompatibel banget buat peripheral yang canggih dan super powerful kayak macam Core i9 ini. Dan untuk CPU-nya kita pakai Core i9 11th generation. Nah, lalu untuk GPU-nya kita pakai RTX 3080 Ti Vision dari Aorus juga. Lalu untuk SSD-nya di sini kita pakai 1 TB 7700. Nah, untuk RAM-nya kita pakai Aorus RGB memory DDR4 16 GB dan ini udah 4400 MHz. Untuk case-nya di sini kita pakai AC700G case. Dan untuk coolingnya kita pakai Aorus Waterforce X360 yang pastinya bikin PC ini jadi tetap cool. Nah, PC rakitan dari Aorus ini perfect banget ya untuk kerja. Gue sangat nyaman di meja kedua gue untuk efek berat-berat. Itu gue langsung sikat semuanya tanpa ada berat sedikit pun. So, langsung aja kita ke kontennya, After Effects. Oke, di sini gue akan menjelaskan sesingkat mungkin, tapi tetap mudah-mudahan bisa dimengerti supaya video ini bisa detail dan informatif. Nah, kayak gini tuh cocoknya ya kalian tuh bikin konten-konten kayak dokumenter, terus misalnya video-video penjelasan tentang sejarah dan lain-lain. Jadi nggak melulu kita tuh pakai stock footage dari internet gitu. Kalau kita bisa kreasiin, ya hitung-hitung buat nambahin production value. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus milih dulu lukisannya yang mana. Kalau gue sendiri milih lukisan ini ya. Ini karya Benjamin West, bagus banget. Ini nyeritain tentang 1600-an dan baru dilukis 1700-an. Berarti kayak udah setahun lewat. Anyway, ceritanya nggak terlalu penting buat kalian, tapi gue secara personal gue suka lukisan ini. Nah, selanjutnya kita masukin ke Photoshop ya, kayak gini. Misi pertama dari editing ini adalah kita harus masking atau kita harus tandain selection. Prinsipnya adalah kita pisahin masing-masing layer. Jadi dari mulai yang paling depan, kayak misalnya orang-orang yang ada di kanan bawah ini kita anggap sebagai layer pertama. Dan lalu bagian kirinya ada juga yang di depan, lalu di tengah juga ada yang di depan. Kita anggap sebagai bagian paling depan. So, secara layering ini ada di bagian atas. Kalau gue sendiri gue tandain pakai pen tool yang paling gampang kayak gini. Kita tandain semuanya, tak, tandain aja. Gue agak cepetin ya biar lebih gampang. Oke, setelah kita tandain semuanya jadi, kita tinggal klik aja Ctrl Enter. Oke, dia akan otomatis ngejadiin ini penanda kayak maskingan ini. Ini kayak kalian pakai Magic Wand tool, cuman lebih ya manual aja dan hasilnya jauh lebih rapi. Nah, lalu selanjutnya setelah kita jadi, karena kita pengen lukisannya ini pinggir-pinggirnya agak smooth, kita pakai Shift F6 itu untuk feather. Nah, ini bisa cari di bagian modify. Nah, modify kalian bisa ubah value dari feathernya. Di sini gue pakai 2 aja. Jadi dia nggak terlalu hard gitu samping-sampingnya. Oke, setelah jadi udah ini halaman yang pertama. Kita klik Ctrl J. Ctrl J ini akan nge-copy dan nge-paste di tempat yang sama. Dijadiin kayak new layer gitu. Nah, ketika kita udah bikin kayak gini, ini udah jadi nih satu halaman. Nah, kita terusin ke belakang-belakangnya. Tetapi karena kita bakalan bikin ini jadi parallax, yuk kita bikin yang kedua ya. Nah, kita bikin yang kedua kayak gini. Oke, kita tandai. Ya, sudah jadi. Tandanya sama persis, lalu kita Ctrl J lagi. Tapi ingat di sini dia tuh bolong. Kalau kita parallax, pasti dia akan kelihatan bolong. So, kita bisa akalin. Caranya banyak banget. Kalian bisa pakai clone tools kayak gini. Nah, tapi kalian juga bisa menggunakan smudge. Nah, smooth G ini ya, gunanya untuk nambahin area. Atau kalian pakai cara lain, terserah kalian. Kalian mau repainting itu juga boleh. Tapi ini tujuannya sebenarnya ya biar dimensinya bertambah aja. Kayak misalnya yang tadinya cuman ngepres kayak gini, kita tambahin. Oke,
kita tambahin itu supaya jadi kayak gini. Nah, kita lakukan ini secara terus-menerus. Proses satu painting kalau misalnya seribet ini, kemungkinan akan memakan waktu 1 jam sampai 2 jam hanya untuk misahinnya. Jadi ini editor nih harus rajin nih, jangan malas-malasan, oke? Biar hasilnya juga detail. Nah, semuanya kita bikin dan kita smooth juga, lalu kita bikin juga. Nah, ini penting juga, kita kadang-kadang harus repaint ya. Kenapa? Karena ya di gambar nggak ada gitu, kita harus tambahin sendiri gitu. Dan kalau bisa ini jangan sampai mengubah value dari esensi lukisannya itu gitu. Jadi tetap lukisannya terlihat original. Oke, semuanya kita bikin, kita repaint, lalu kita cek lagi, kita matikan layer aslinya. Apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan? Lalu kita coba satu-satu kita cek apakah setiap layer ini utuh gitu. Jangan sampai ada yang bolong gitu ya. Kalau misalnya bolong sih enaknya karena kita pakai dynamic link. Nah, kita masih bisa balik ke Adobe Photoshop-nya. So, jangan khawatir. Jadi nanti bisa balik lagi. Oke, kalau udah kita save filenya, lalu kita insert ke Adobe After Effects. Dan ketika kita insert di sini kita pilih yang bagian composition. Nah, kenapa? Karena biar dia layernya terpisah. Nah, ketika layernya terpisah kayak gini, kita tinggal copy paste aja. Usahain kita copy paste di composition yang sama 16:9 kalau gue di sini ya. Oke, kita udah copy paste di layer yang sama ya. Di sini kita copy paste. Nah, di sini kita copy paste semuanya objek ini ke composition yang baru tadi, yang 25 frame per second ya. Nah, oke, di sini nih. Nah, konsepnya sebenarnya sangat mirip dengan bikin parallax. Oke, parallax biasa. Tetapi nanti kita akan tambahin puppet tools. Jadi puppet toolsnya ini akan bergerak. Oke. Jadi nanti puppet toolsnya ini akan membuat objeknya ini akan sedikit bergerak seolah-olah dia itu slow motion. Ini sebenarnya nggak terlalu nampak, tapi menambahkan banget value dari video parallax ini. Kalau nggak pakai puppet tools kemungkinan gerakannya akan biasa aja. Tapi kalau pakai puppet tools hasilnya jauh lebih baik. Oke, langsung aja yuk kita mulai 3D camera. Nah, pertama gua akan coba untuk pisahin objek ini satu persatu dari bagian yang paling depan sampai yang bagian paling belakang. Kalian bisa menggunakan angka atau pakai feeling aja. Caranya pakai layer baru 3D camera kayak gini. Lalu bikin dia seolah-olah kelihatan dari samping. Itu akan memudahkan point of view-nya supaya kita bisa ngurutin. Oke? 3D camera keyframe-nya jangan diaktifin dulu. Kita pakai untuk ngeliat aja. Nah, lalu kita arahkan point 3D-nya bagian X-nya ini ke paling depan. Bagian Z-nya, nah kita urutin dari depan sampai belakang. Terus kita gerakin satu-satu, kita coba. Nah, nih udah mulai kelihatan gerakannya lumayan enak ya. Gerakannya udah lumayan jadi gitu. Nah, kalau kita gerakin juga ini udah oke sebenarnya. Nah, lalu selanjutnya adalah kita sambil imajinasiin, kita gerakin keyframe-nya. Pertama tentu gerakan dari prajurit yang kiri ini ke arah komandonya. Oke, dari leadernya ya. Oke, misalnya dari sini ke sini, balik lagi ke sini ke sini, lalu kita ambil sudut kanan. Nah, karena sudut kanan ini bagiannya lumayan rame, beraniin aja. Pokoknya pelintirin aja, oke? Dari sudut kanan, sat gitu. Jadi jangan takut-takut. Dari kanan lalu kita ke bawah, dari bawah balik ke tengah lagi. Simple kan? Oke, gerakin kayak gini. Dan ingat gerakannya ini kalau bisa pakai keyframe wingman ya. Kenapa? Karena bikin gerakannya jauh lebih smooth gitu. Lebih easy is. Nah, lalu selanjutnya poin pentingnya adalah kita pasang puppet tools. Puppet tools di mana? Di ya objek-objek kita ini. Contohnya di bagian kuda sama orang ini. Kita kasih puppet tools. Nah, puppet toolsnya ini kita bikin dia gerak-gerak kayak gini. Mainin aja keyframe-nya. Kayak misalnya di detik pertama kayak gini, lalu di detik terakhirnya kayak gini. Nah, atau yang ekstrim kayak pedang. Gue bikin nih ekstrim banget nih, gerakannya lumayan full nih. Oke, dari kiri kanan, ja. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kalian harus eksperimen ya, sambil pakai logika gitu. Gerakinnya jangan sampai kelihatan kayak ya aneh gitu, kayak tangan yang gerak-gerak nggak jelas gitu, jangan ya. Bikin gerakannya sebagus mungkin. Oke, kalau udah, baru setelah itu kita bikin videonya. Kalau udah, baru selanjutnya nanti kita sound design biar dia hasilnya bagus. Dan hasilnya bisa kayak gini.
So, simple banget ya. Ingat konsepnya tadi. Yang pertama, kalian pakai Photoshop, lalu masking, dan pisahin per layernya. Jangan lupa untuk ditambal, karena kalau nggak nanti banyak bolong. Lalu selanjutnya lempar ke After Effects untuk mainin 3D camera. Lalu yang terakhir ya mainin di bagian Puppet Tools, karena hasilnya bisa jauh lebih dinamis. Oke, kurang lebih kayak gitu hasilnya, dan semoga ini bisa membuat konten kalian jauh lebih baik. Nah, itulah guys untuk episode kali ini, seru banget ya. Di sini gue pengen ngajakin kalian untuk footage challenge dari Aorus, dan semua caranya ada di description. Kalian tinggal pakai footage-nya, lalu jadi ini tuh karya terbaik, bisa 3D, bisa free footage atau apapun yang kalian mau. Langsung aja cek di kolom description di bawah. Oke guys, itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.